Allah, sesungguhnya aku ini tidak pintar pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan itu. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ayat terakhir 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Artinya Bapak Ibu, siapa Yeremia? Yeremia merasa dirinya terbatas, tidak mampu menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa. Tapi Tuhan bilang, kamu menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Jangan, gak mau. Penolakan terjadi. Sampai dialognya panjang. Jangan katakan kamu masih muda. Jangan katakan siapa aku nggak sekolah teologi ya. Aku bukan sekolah ini. Aku bukan ini dunia nih. Kamu menjadi ini ya. Aduh, mohon maaf Om. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bang. Aduh, itu khusus orang-orang yang sekolah teologi ya. Itu orang-orang yang sekolah tinggi. Enggak. Siapapun kita, kalau Tuhan berkata, aku mau memakaimu, maka siap Tuhan, aku siap. Kenapa? Yeremia aja yang katanya aku tidak bisa berbicara. Tuhan menaruhkan perkataan-perkataan yang baik, sehingga dia menjadi nabi atas bangsa Israel, menjadi berkat dalam hidup. Jadi Bapak Ibu dan saudara, dalam kehidupan masa kini, salah satu gereja Epiphanin, dia ini terlahir buta. Orang tuanya sempat kecewa karena terlahir dalam kondisi buta. Kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan ingin dibunuh karena kekecewaan seorang ayah. Anak perempuan ini terlahir dalam kondisi buta. Nanti boleh Bapak Ibu cari di Google apa tentang kehidupan gereja Epiphanin. Ya. Kondisi dia terlahir dalam kondisi buta. Gadis cilik ini terlahir dalam buta. Sang ayah kecewa, marah dan tidak mau menerima kehadiran anak ini. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Kok begini sih Tuhan kasih? Ya. Kondisi terlahir dalam kondisi buta, tetapi sang gadis ini dipakai Tuhan mengubah pola pikir orang tuanya. Ini dia gereja namanya. Orang tuanya kecewa, marah, jengkel. Kenapa terlahir seorang gadis yang cantik tapi kondisi buta? Mau jadi apa ini anakku? Tapi lihat pemain, keren dia. Apa yang Tuhan kerjakan dalam itu di luar pemikiran kita. Orang tuanya sempat kecewa, marah. Sampai suatu ketika dalam hidup berkata lain, gereja malah tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri, memiliki bakat musik yang luar biasa. Dan terutama Gracia pula mengembalikan ayahnya percaya kepada Tuhan. Tadinya ayahnya marah, jengkel, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi sang gadis kecil bisa mengubah keadaan tadi. Tadi dia sudah menghujat Tuhan. Dia sudah mengatakan Tuhan tidak baik. Kenapa Tuhan izinkan anakku perempuan terlahir dalam kondisi buta? Tapi kita melihat, walaupun tak melihat, aku tetap percaya
Tuhan Allahku dahsyat. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah kita ukur keterbatasan kita dengan kuasa Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatunya. Oleh sebab itu mari kita camkan, meskipun kita memiliki banyak kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana-bejana Tuhan, tanah liat Tuhan. Sedangkan pengerjanya yang membentuknya adalah Tuhan Sang Pencipta. Jadi mari serahkan hidupan kita kepada Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, ingat, Tuhan ambil alih. Tadi Musa, Yosua, Yeremia. Lalu dalam kehidupan sekarang, gereja di dalam kondisi buta yang membuat orang tuanya, ayahnya kecewa, marah, jengkel, bahkan menyalahkan Tuhan. Dia tetap mengubah keadaan itu karena dia percaya, walaupun aku tak melihat. Ini yang harus kita renungkan. Tuhan mampu mengubah segala perkara. Maka di dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, kuat dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku apa? Kelemahan. Apa? Kekuatan. Bukan kelemahan. Bukan kesedihan. Bukan kekecewaan. Tuhan itu memberikan sesuatu power. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah minder. Jangan pernah katakan siapa aku. Aku adalah miliknya Tuhan. Aku ada di dalam tanganmu. Aku ada dalam genggamanmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Harus begitu Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Maksimalkan meskipun sederhana. Hidup sederhana. Tadi di dalam keterbatasan Tuhan ambil alih. Ya, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku bekerja keras, namun akan tetapi bukan aku itu, tapi kasih karunia Allah yang menyertai hidupanku. Lalu yang kedua, meskipun memaksimalkan hidup dalam kesederhanaan, ya, jangan pernah kita mengatakan, aku siapa? Aku hanya manusia biasa. Aku tidak ada sekolahnya. Ibu jadi pendoa ya. Aduh maaf Bu, saya kan gak tahu firman Tuhan. Saya kan bukan apa-apa. Justru di dalam kesederhanaan kita, Tuhan bisa pakai kita. Gak mungkin sebuah benda mati dipakai Tuhan. Gak mungkin. Tuhan mau kita sebagai ciptaannya yang serupa segambar dengan Dia, yang mau Tuhan pakai. Maka relakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kesederhanaan yang kita miliki. Bagi kenyataan banyak orang, hidup dalam kesederhanaan seringkali diartikan apa? Materi, have money, punya jabatan, punya kedudukan. Itu kasat mata dunia. Hidup dalam kesederhanaan itu selalu diukur manusia dengan apa? Materi tadi. Ya, mana pantas dia menjadi WL. Ya, mana jadi pantas dia begini. Kenapa? Dia gak akan pendidikannya. Dia kan bukan orang kaya. Aduh. Tapi Tuhan memakai hidup kita yang sederhana ini, yang tidak ada apa-apanya di mata manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita adalah pribadi yang istimewa. Amin. Coba colek temannya, kiri kanannya. Kamu adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, supaya nggak ngantuk. Soalnya masih panjang gini. Ya. Coba kita buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7.